Percaya nggak sih kalau kita itu sebenarnya dibutuhkan uang dan kita sebenarnya dicari uang, bukan kita yang mencari uang, tapi kita dicari uang. Kenapa bisa begitu dan bagaimana sih polanya bahwa kita ini bisa dicari uang dan kita dibutuhkan oleh uang? Karena persepsi kita itu seringkali kita membutuhkan uang dan kita mencari uang, maka uang sok jual mahal kepada kita dan dia mengajukan berbagai syarat untuk didapatkan oleh kita. Lebih jelasnya kita diskusikan bareng ya. Tapi ingat, kita senantiasa harus berpikir yang baik. Kita berpikir positif tentang uang. Jadi kita harus memiliki pemikiran-pemikiran yang baik dan pemikiran-pemikiran yang jauh lebih hebat dibanding uang itu sendiri. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Percaya nggak sih kalau sebenarnya kita itu dibutuhkan uang atau uang itu membutuhkan kita? Ya, uang itu butuh dicintai. Dengan kita mencintai uang, justru uang itu juga akan balik mencintai kita. Tapi ada orang berprinsip bahwa kita mencintai uang ini nanti kita akan gelap mata. Terus kita akan selalu melakukan hal-hal apa yang menguntungkan bagi kita dengan cara apapun, entah itu cara baik ataupun cara buruk ya. Persepsinya kita rubah. Kenapa bisa seperti itu? Dan uang ini bisa membutuhkan kita dan kita menjadi tempat dia itu yang nyaman dan menjadi tempat yang dijadikan tujuan utama oleh uang. Tentu saja uangnya berganti-ganti. Jangan uangnya itu mulu, berarti kita cuman duitnya terbatas kalau duitnya itu mulu ya. Kita akan membahasnya dengan beberapa poin ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah uang itu layaknya kekasih. Contoh begini ya, saat nih kita pengen mendekati seseorang, entah itu cowok, entah itu cewek. Kalau kita tidak bisa memberikan kenyamanan pada dirinya, atau kita tidak bisa menunjukkan usaha kita, atau kita memberikan perhatian khusus kepada dirinya, maka orang yang kita tuju nyaman nggak? Pasti nggak dong, ya. Pastinya dia, sama dia nggak nyaman nih. Layaknya uang seperti itu. Uang itu juga seperti kekasih. Jadi mungkin gebetan nih, misalkan kita mau deketin seseorang, itu kan kita butuh usaha nih. Nah, dari usaha itu menarik nggak bagi calon gebetan kita atau calon kekasih kita? Kalau itu nyaman, tentunya si cewek atau cowok tadi bakal okein saat kita butuhkan, saat kita nembak dia nih. Begitu juga dengan uang. Uang itu juga membutuhkan seperti itu. Jadi misalkan nih, saat kita membutuhkan uang, sebenarnya uang juga membutuhkan kita. Selayaknya kita membutuhkan pasangan, uang itu juga membutuhkan pasangan juga. Pasangannya siapa? Ya diri kita yang mampu memberikan dia perhatian khusus, memberikan dia kenyamanan yang sangat luar biasa, dan itu akan membuat uang itu akan semakin mencintai kita. Kalau kita juga memberikan kenyamanan tadi, ibaratnya kita saling mengasihi nih, antara kita dan uang saling mengasihi. Saat uang butuh kita ada. Saat kita butuh uang pun juga pasti akan ada. Nah, mungkin ada yang berpikiran bahwa omong kosong, terus dibilang halusinasi atau dibilang apapun lah, terserah versi Anda yang beranggapan dengan kacamata negatif. Tapi saat Anda berpikiran seperti itu, apakah Anda sudah kelebihan uang atau Anda udah mudah mendapatkan uang atau uang datang? Silahkan komentar kalau Anda seperti itu. Tapi kalau Anda masih kekurangan ya cukup nonton video ini, diam. Kalau nggak suka skip aja, ganti channel lain ya. Channel-channel yang sedih-sedih, yang drama-drama, atau channel-channel yang ya penuh dengan rekayasa. Di sini yang saya sampaikan bukan sesuatu yang rekayasa. Law of attraction itu seperti halnya listrik. Dia nggak berwujud, tapi hasilnya nyata. Kalau nggak percaya, pegang aja listrik, pasti kesetrum kan? Nah, seperti itu juga law of attraction. Kalau kita nggak percaya, kita berpikir dengan sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang menyenangkan, hasilnya juga nyata terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus senantiasa berpikir yang baik-baik aja. Kita hargai orang punya karya juga. Lalu poin kedua sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan. Uang itu memiliki rasa, bukan rasa untuk dimakan, bukan rasa untuk dicicipin, tapi uang itu memiliki rasa alias perasaan. Kenapa? Dia memiliki energi. Sebenarnya benda apapun di dunia ini, entah benda mati, entah benda hidup, itu memiliki rasa, memiliki getaran, memiliki energi yang kalau kitanya sama, dia itu akan
selaras dengan kita dan dia akan mudah mendekat. Contoh misalkan kita menginginkan sebuah rumah dengan model tertentu, dengan ukuran tertentu, atau dengan warna tertentu, atau dengan isian tertentu. Itu kalau kita menggambarkan dalam diri kita dan kita memancarkan getaran yang ada dalam perasaan kita, maka si rumah tadi juga akan mendekat kepada kita. Dia juga mencari kita. Begitu juga dengan uang. Dengan jumlah tertentu sesuai yang kita inginkan, uang itu akan datang kepada kita. Hanya saja prosesnya itu beda-beda. Jadi misalkan gini, ada nih beberapa yang memang bertanya kepada saya, besok saya harus menyelesaikan tanggung jawab dengan nilai sekian. Dari situ kebanyakan seseorang ini hanya memikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi bebannya, bukan memikirkan berapa banyak yang dia miliki. Kalau bisa, misalkan besok membutuhkan dana berapa, pikirkan hari ini itu nilai yang lebih. Kalau kita nggak dapat yang lebih, misalkan 2 kali lipatnya, rasa kita yang kita pancarkan kepada uang itu akan menarik, paling nggak separuhnya kita dapat. Cuman jangan kembali lagi, misalkan nih hari ini belum dapat karena besok ada kewajiban yang harus diselesaikan, terus kita berpikiran bahwa wah berat, kita berpikir lagi ke masalahnya. Saat kita berpikir ke masalahnya, sama aja pancaran energi kita yang kita tarik adalah sesuatu yang kita takutkan tersebut. Tapi kalau kita memikirkan rasa selaras dengan uang, ya uang itu yang akan ditarik. Jangan pikirkan sumbernya dari mana, jangan pikirkan prosesnya bagaimana, ikutin aja. Toh kalau itu meleset, hari ini nggak dapat atau besok sebelum hari H kita belum dapat, pasti ada tenggang waktu tertentu. Jadi jangan pernah panik ya. Uang memiliki rasa, uang juga butuh kita kok. Uang itu memerlukan kita. Jadi bukan kita aja yang membutuhkan uang dan kita memerlukan uang. Makanya kita cintai uang, biar uang itu juga mencintai kita. Ibarat Anda berpasangan nih, Anda udah menikah nih, dan salah satu nih pola pikirnya atau rasanya itu udah lain, atau memang digambarkan udah lain. Yang tadi sebelum ke jenjang pernikahan damai-damai aja, setelah menikah kita sering berkonflik. Nah karena apa? Rasanya nggak selaras. Berarti apa? Kurang komunikasi. Jadi saat kita kurang komunikasi dan salah satunya ego, ya nggak bakal ketemu. Kalau kita udah selaras dan kita komunikasinya juga udah seimbang, otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Akan terjadi kebahagiaan. Pikirkan aja kebahagiaan memiliki banyak uang. Dan kita sangat banyak kelimpahan tentang uang. Uang ini datang dari mana saja, dari berbagai sumber dan dari segala penjuru. Poin ketiga adalah ya sebenarnya berkaitan juga dengan poin pertama yang saya sampaikan. Uang butuh perhatian. Nah perhatian kita ke uang nih bagaimana? Apakah kita membuang-buang dia untuk hal-hal yang gak perlu, atau kita memperhatikan dia dengan merawatnya, dengan membuatnya itu terus berkembang, dan dia akan selalu mengundang banyak sekali uang untuk datang kepada kita. Uang itu juga memiliki rasa, tadi saya bilang, dan dia juga butuh diperhatikan. Contoh lagi, kalau Anda memiliki pasangan atau kekasih Anda gak memberikan perhatian, gak ada waktu khusus, berantakan pastinya kan. Itu terjadi juga untuk uang. Jadi kita harus perhatikan juga. Uang kita perhatikan, naruhnya di mana, bagaimana posisinya. Mungkin kalau kita ada uang yang lecek, gimana caranya? Ya mungkin kita kasih pewangi baju, pewangi setrika, kita setrika biar dia jadi bagus lagi. Itu juga salah satu yang membuat uang itu akan mencari kita. Karena apa? Perhatian kita ini sangat baik. Dirinya ini akan mencari, aku butuh orang yang merawatku, aku butuh orang yang memperhatikanku, aku butuh orang yang mencintaiku. Kadang nih kita menghalalkan segala cara nih hanya untuk gengsi. Kita takut nih kalah sama orang-orang di komunitas kita nih, misalkan komunitas nongkrong, komunitas ya pokoknya komunitas kita lah. Mungkin ya, oi besok kumpul yuk, dress code-nya seperti ini. Mau gak mau saat kita gak punya, terus uang kita sebenarnya hanya cukup untuk makan saat kumpul itu. Mau gak mau apa? Udahlah cari pinjaman dulu, atau kita ambil pinjol dulu. Nah akhirnya apa? Kita kejebak ya di situ. Terus habis itu apa? Puyeng sendiri kan. Itu sebenarnya kita memaksa. Ibarat cewek atau cowok kita paksa, lu mesti ikut gua, lu mesti cintain gua, lu mesti hidup sama gua. Akhirnya apa? Tekanan. Duit gak mau ikut kita. Nah seperti itu. Yang ada apa?
itu akan membuat uang-uang yang lain ini kabur. Dalam artian kabur, saat kita udah ada masuk, mau gak mau besok harus kita keluarkan lagi untuk menutup apa yang tadi kita pakai, yang untuk memenuhi hasrat untuk ketemu orang-orang di komunitas kita. Bukan saya melarang untuk berkomunitas, enggak, cuman usahakan jangan memaksakan cara ya. Kalau toh memang gak ada, ya sudah, jangan paksakan cara. Daripada kita tersiksa hanya untuk mengikuti apa yang dimau orang lain, ya kita harus memikirkan diri sendiri. Memang ego itu kadang diperlukan. Jadi ego itu kita perlukan juga. Bukan ego itu sesuatu yang negatif. Ego itu adalah sesuatu yang positif juga, asal kita tahu menempatkannya. Apalagi untuk yang namanya uang. Poin keempat adalah uang juga butuh komunikasi. Nah, tadi sudah saya singgung kan, kalau kita misalkan punya pasangan, komunikasi kita buruk, ya hasilnya akan buruk, dan jenjang kedepannya juga akan buruk. Ibarat dia udah ngambek pergi, udah gak mau balik lagi. Komunikasi dengan uang adalah kita kasih nama panggilan kesayangan terhadap uang. Kita panggil dia terus, pokoknya ada nama kesayangannya. Mungkin dinilai berapa, namanya siapa, dinilai berapa, namanya siapa. Kasih nama kesayangan. Atau mungkin panggilan si cantik, si ganteng, si imut, atau si apa, terserah. Lakukan itu, komunikasi terus. Ibarat bayangkan seolah-olah itu adalah anak kita atau kekasih kita. Kita manjakan dia, kita taruh tempat yang wangi, kita taruh di tempat yang bagus, kita perhatikan. Kalau dia kucel ya kita rawat. Meskipun nanti kita gunakan, gak ada masalah. Dia bakal manggil teman-temannya, bosku enak nih, datang aja ke sana, lo pasti terjamin dan kelas lo pasti bakal naik. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita bisa komunikasi kok. Terus setiap kejadian, misalkan apapun, anggap aja itu Anda akan mendapatkan banyak uang. Misalkan, ya kemarin ada yang cerita juga, nyenggol entah teko entah gelas, akhirnya tumpah. Wah, tanda mau dapat uang banyak nih. Akhirnya apa? Dapat orderan. Nah, itu juga salah satu komunikasi juga dengan uang. Karena apa? Kita manggil yang uang belum datang, jadi kita ajak datang. Alam semesta juga akan mengirimkan sinyal nih pada uang. Ini loh, ada yang nyari lo, sana datang, orangnya enak. Nah, seperti itu. Jadi lakukan komunikasi dengan baik ya. Lalu poin kelima adalah uang juga butuh perlindungan. Nah, gimana sih melindungi uang? Ya, melindungi uang sebenarnya dia itu memiliki getaran kepada perasaan kita sebenarnya ya. Kadang ada orang bilang, wah pak, saya habis ketipu nih, kena hipnotis bla 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 bla. Nah, saya jelaskan dulu. Hipnotis tidak bisa dilakukan untuk mengelabui orang ya. Hipnotis tidak bisa untuk melakukan sebuah kejahatan. Karena apa? Yang namanya hipnotis itu sebenarnya orang yang dihipnotis itu justru kesadarannya akan makin tinggi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga adalah pakar hipnotis ya, yang saya juga bersertifikat juga untuk hipnotis. Jadi saya tahu bagaimana kinerja pikiran kita, terus bagaimana kinerja hipnotis itu. Saya tahu tahapannya apa aja. Kalau kita ditipu orang yang katanya dihipnotis itu apa dong namanya? Sebenarnya itu adalah pengalihan fokus kita. Kenapa? Karena kita nggak akan terfokus. Contoh nih, misalkan ya, kita beli sesuatu atau kita seorang penjual. Ada orang nih udah ngasih duit berapa? Nih bayar ini rokok misalkan sekian. Nah, duit belum kita ambil, kan harusnya ada kembalian tuh rokok misalkan katakan 30.000. Kembalian 70.000, duitnya 100.000. Nah, akhirnya orang itu bilang, itu berapa itu? Nah, itu ditunjuk-tunjuk ya barang yang lain agar fokusnya kita hilang, fokus kita terpecah. Nah, dari situ barulah orang itu akan bilang, tadi duitnya 100.000 tuh, kembaliannya mana? Padahal kita belum masukin laci atau duitnya belum kita masukkan ke saku kita atau ke dompet kita. Sebenarnya uang itu udah ngasih sinyal pada kita saat kita mau dijahatin orang dengan pola seperti itu. Dia pasti akan bilang, jangan. Biasanya kalau untuk dalam bidang usaha itu ada keraguan dalam diri kita, iya enggak ya, itu mending Anda stop. Kita lindungi uang kita, jadi kita selamatkan uang kita. Kalau dalam perasaan kita, jadi kayak misalkan nih, kita dikasih iming-iming, lo nanti bakal begini, keuntungan lo sekian, lo invest dulu sekian, tanpa kita dapat barang yang kita butuhkan. Nah, itu adalah sebenarnya kita udah dikasih sinyal nih sama uang kita.
Jangan, lindungi aku, lindungi aku. Nah, berhubung logikanya yang dimainkan adalah nanti keuntungannya besar, kita bisa mungkin terbang ke sana kemari naik kapal pesiar dan segala macamnya, otomatis apa? Ya udahlah, iyalah. Akhirnya uang itu sebenarnya menangis. Uang itu butuh perlindungan kita juga, ya. Seperti manusia. Saat mau dalam bahaya, yang namanya manusia pasti butuh perlindungan dari orang yang dianggapnya jauh lebih kuat dari dirinya. Nah, seperti itulah bagaimana uang minta perlindungan kepada kita. Jadi jangan pernah terlena dengan iming-iming orang, dan jaga perasaan kita nih bagaimana. Itu adalah sinyal dari uang kita yang ingin kita selamatkan. Sukses berlimpah.